pernah dapat penghargaan, Mel? Terakhir saya di tanggal 14 Agustus kemarin mendapat penghargaan dari Kak Jokowi, Presiden RI, itu Lencana Pramuka Teladan. Yang banyak yang aktif di Pramuka di Provinsi Jambi, Meli aja yang dapat. Keren ya. Alhamdulillah bisa mewakili Provinsi Jambi. Sobat CSN, Source of Inspiration, hari ini kita kedatangan anak muda, pinter, aktif di Pramuka, beberapa kali mendapatkan penghargaan yang membanggakan, Melinda Eka Putri Irawan. Halo Mel. Ya, halo Kak, selamat malam. Bener namanya Melinda nih? Betul. Betul. Ada Irawannya? Ada. Oh. Ada di akhirnya. Di akhir. Mm-mm. Ada latar belakang ada Irawannya, kenapa? Irawan itu dari papa saya. Oh, dari papa. Nama papanya Irawan? Iya, Irawan. Di studio ada namanya Irawan. Iya, sama. Iya. Mel, kamu aktif di Pramuka ya? Iya. Sejak kapan? Saya ikut Pramuka itu dari SMP, Kak. Dari SMP? Dari SMP. Wih, kakak. Ya, kalau di Pramuka kan kakak kan. Walaupun jenggotan kakak. Iya, kalau di Pramuka mau tua mau muda tetap kakak. Kakak. Dari SMP? Iya, dari SMP. Dari SMP. Terus kenapa memilih Pramuka? Kan banyak nih ekstrakurikuler lain kan. Ada Paskibra, ada kesehatan itu apa namanya? PMR, terus ada pencaksilat. Kenapa lebih milih Pramuka? Ya, awalnya sih kayak baru masuk SMP kan itu kayak tertarik aja sih dengan kegiatan-kegiatan Pramuka karena kegiatannya juga nggak terlalu membosankan. Kita kadang di luar, kadang di dalam ruangan seperti itu. Jadi pokoknya kegiatannya itu nggak membosankan lah untuk apalagi kayak pelajar yang kadang bosan belajar. Jadi daripada bosan belajar ikut ekstrakurikuler gitu ya. Iya. Salah satu motivasinya. Iya. Biar nggak belajar ya. Belajar ya. Atau mencari tantangan baru gitu. Iya, sebenarnya pengalaman baru kan. Di Pramuka juga saya mendapatkan pengalaman itu yang mungkin tidak bisa saya dapatkan di tempat lain seperti itu kan. Jadi Pramuka ini banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Sampai sekarang pun masih banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan di Pramuka begitu Kak. Apa aja, Mel? Pertama kayak di Pramuka kan kita diajarin untuk kedisiplinan diri lah, itu yang pertama kali yang paling penting ya. Terus yang kedua biasanya kalau misalkan kita tampil di depan umum kayak sekarang kan, kalau mungkin saya kalau nggak ikut Pramuka saya nggak tahu berani nggak sih ngobrol kayak gini gitu kan, atau tampil di depan umum, depan orang banyak, bisa menyampaikan aspirasi, itu juga termasuk pengalaman saya yang saya dapatkan dari Pramuka begitu Kak. Emang sebelumnya nggak berani tampil di umum gitu? Belum berani sih, maksudnya kayak masih takut gitu. Ada pendidikan khusus ya di Pramuka, pelatihan khusus? Kalau khusus untuk tampil di depan umumnya nggak ada, paling kita kayak tentang kedisiplinan diri. Suruh tampil di depan. Itu salah satunya ya, salah satunya juga termasuk lah Kak. Jadi kita kan berani di depan teman-teman lah dulu, baru di depan orang banyak gitu. Iya. Kan biasanya kalau kegiatan Pramuka itu kan ada sering dihukum itu nyanyi, terus bikin kolosal gitu. Melinda biasa kalau dihukum apa hobinya? Kalau dihukum paling saya kayak nyanyi. Paling nyanyi lah. Itu yang paling mudah. Apa biasanya nyanyinya? Ya sih yang paling mudah ya nyanyi lagu anak-anak. Karena kan biasa kadang disuruh senior nyanyi lagu anak-anak ini, tapi liriknya diganti gitu. Oh gitu. Kalau keluarga mendukung Mel? Alhamdulillah mendukung Kak. Mendukung dari, yang penting sih dari Melinya kepada orang tua sih jelas apa yang akan dilakukan di Pramuka. Kalau misalkan kesini, bilangnya kesini gitu. Kalau dulu kakak Pramuka kan sering hiking, sering susur camping gitu, keluarga mendukung? Mendukung. Masih ada kegiatan-kegiatan itu ya? Kalau untuk pandemi sekarang ya Kak, sekarang kan lagi pandemi, jadi kegiatan yang bersifatnya di luar lapangan ataupun yang berkerumun, ya itu sekarang udah mulai berkurang gitu. Karena kan dialihkan sekarang ke media sosial gitu. Oke. Jadi selama pandemi ini apa kegiatannya? Ya paling kita kalau di Dewan Kerja Daerah, Meli kan tergabung juga di Dewan Kerja Daerah Jambi. Nah jadi kalau kita di Dewan Kerja Daerah Jambi, paling kita sekarang memanfaatkan media sosial. Karena untuk terjun ke lapangan kita kan agak sulit
terbatas kan untuk tatap muka. Jadi kita memanfaatkan media sosial. Yang penting apa yang kita sampaikan itu tersampaikan gitu. Karena kan rata-rata semua anggota pramuka menggunakan media sosial saat ini. Mel, kemarin kan tanggal 14 Agustus. Iya. Kemarin, baru beberapa hari yang lalu itu kan ulang tahun pramuka di tengah pandemi ini. Apa kegiatannya, Mel? Kemarin tanggal 14 Agustus kita tetap melakukan upacara. Upacara pramuka ada di kuartir daerah juga melakukan upacara. Hanya saja perbedaannya kita jumlah audiens ataupun peserta upacaranya yang berkurang. Biasanya kita bisa mengundang perwakilan dari sekolah-sekolah yang terdekat di kuartir daerah. Sekarang kita paling hanya mengundang pengurus kuartir daerah saja. Yang penting momen Hari Pramuka itu tidak hilang, hanya saja agak sedikit berbeda begitu. Sambil minum ya. Oh iya. Kamu tahu host The Kapara nggak? Nggak tahu. Nanti dicoba di situ. Pernah dapat penghargaan, Mel? Terakhir saya di tanggal 14 Agustus kemarin mendapat penghargaan dari Kak Jokowi, Presiden RI, itu Lencana Pramuka Teladan. Presiden pun dipanggilnya kakak ya kalau Iya. di pramuka ya? Di pramukanya teladan. Termasuk gubernur juga kita panggilnya Kakak kakak. juga? Mm-mm. Waktu ketemu dengan presiden gimana, Mel? Sebenarnya kita kemarin itu nggak ketemu secara tatap muka, Kak. Waktu itu saya diundang ke Jakarta, tapi untuk presidennya itu secara virtual dari istana. Nah, kita standby-nya di Cibubur. Oh, di Cibubur. Mm-mm. Berarti Meli berangkat ke sana? Ya, saya ke Cibubur. Ada kata kunci nggak pas waktu dikasih penghargaan? Kata kuncinya paling ya awalnya sih kayak nggak nyangka kan sebenarnya kalau diundang ke Jakarta, karena kita cuma dikasih tahu kita lulus nih pramuka teladan, tapi nggak tahu kalau di Jakarta. Cuman paling waktu ke Jakarta agak dikasih tahu kalau ini presiden yang menyemati, tapi secara simbolis, secara virtual lah gitu kan, karena mengingat pandemi juga gitu. Oke. Nggak disuruh disebutin nama-nama ikan gitu? Enggak. Nama-nama kepulauan Indonesia? Enggak ada. Nggak ada. Kalau yang dari presiden apa itu namanya? Lencana Pramuka Teladan nggak? Lencana Pramuka Teladan. Teladan. Itu di seluruh Indonesia di satu provinsi cuman Meli yang dapat. Kalau untuk di provinsi lain sebenarnya ada, Kak. Hanya saja untuk di Jakarta kemarin secara simbolis itu perwakilan dari beberapa provinsi aja gitu. Maksudnya yang di provinsi Jambi dari sekian banyak yang aktif di pramuka di provinsi Jambi, Meli aja yang dapat. Keren ya. Alhamdulillah bisa mewakili provinsi Jambi. Gimana rasanya mendapat penghargaan dari presiden? Sebenarnya bangga juga, cuman di sisi lain itu ada tanggung jawab baru yang amanahkan kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi, karena judulnya adalah teladan. Nah, berarti kan itu menjadi teladan bagi keluarga, teman-teman juga, khususnya di anggota pramuka gitu. Oke. Ada di bawah, Mel, anunya Mel? Oh, iya. Penghargaan dari presiden? Ada di tas. Ini, Kak. Wih. Ini penghargaannya ya, Mel? Iya, itu lencana teladannya. Ini lencana teladan. Ini berarti kalau Meli pakai baju pramuka kayak taruh di sini gitu ya? Iya, di dada kiri. Oh, di dada kiri. Nggak di dada kanan? Enggak. Kenapa, Mel? Memang ketentuannya di kiri, Kak. Oh, ketentuannya di kiri? Iya. Oh. Kalau kanan udah ada namanya. Kalau kiri kan hati isinya, Mel. Iya. Iya kan? Lo taruhnya di kiri. Keren loh. Nih satu-satunya di provinsi Jambi yang dapat ini. Mel, lihat itu. Itu kamu lagi di mana tuh, Mel? Ya, ini Kak di Cibubur. Di Cibubur. Setelah upacara Hari Pramuka, setelah disematkan secara simbolis, ini saya foto di gedung Pandansari. Itu kamu udah udah dipakai ya? Iya, udah. Rencana ininya ya? Udah dipakai ya? Rencana teladannya udah saya pakai. Oh, ini banyak yang komen juga. Apa isi komennya? Kalau golongan-golongan di pramuka kamu ingat nggak, kan? Ingat lah. Apa aja? Coba? Ya, kalau di pramuka itu untuk golongan peserta didiknya pertama ada siaga. Siaga itu ada penggalang, terus ada
Penegak dan ada Pandega. Terakhir itu di Pandega. Kalau untuk penggalang itu usianya 11 sampai 15 tahun. Kalau penegak itu 16 sampai 20 tahun. Kalau yang Pandega itu 21 sampai 25 tahun. Jadi maksimalnya 25 tahun untuk peserta didik. Sekarang Meli umurnya berapa? 24. 24? Iya. Udah masuk ke golongan apa berarti? Masih peserta didik, Masih golongan peserta. Pandega. Oh, Pandega. Pandega. Pandega tuh jago bergulat ya, bukan? Apa tuh? Pendekar. Pendekar ya. Oh, pendekar. Oke. Selama ikut di Pramuka, Meli kan dari SMP ya tadi Iya. ya? SMP terus sampai sekarang gitu kan? Lomba apa aja yang pernah diikuti Mel? Ya, kalau kita sih di Jambi rata-rata sih udah pernah diikutin. Misalkan kalau dari SMK itu kegiatannya ada di misalkan kayak di bandara, terus di Universitas Jambi. Universitas Jambi itu namanya Gelar Cikal Muda, terus ada di IAIN, udah UIN ya, udah UIN. Itu LSIRP, terus kita paling jauh waktu SMA itu di Palembang. Ada 2 Universitas Sriwijaya di Indralaya sama di Universitas Muhammadiyah Palembang. Pernah nggak sih jenuh ikutin pramuka gitu? Kalau jenuh banget tuh nggak, kayak pengen sampai udah nggak mau lagi lah pramuka, itu kayak nggak pernah sih. Paling jenuhnya sekali, paling kayak capek gitu. Itu normal sih kayaknya. Di pramuka ini kan kalau setiap kegiatan itu kan biasanya ada apa sih? Kan pembentukan karakter tuh pasti ada dikerjain sama kakak-kakak senior. Kamu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ya, kayak dikerjain sih pasti ada. Kayak misalkan bangun tengah malam, nanti disuruh ke kuburan cari bed lah namanya kan. Nanti bednya diselipkan di kuburan. Nah, nanti itu kita cari di kuburan gitu. Pernah kamu main ke kuburan? Udah pernah. Takut nggak? Enggak juga sih, karena kan kayak udah mindsetnya di awal, ini pasti udah dikerjain. Paling nanti seniornya ngerjain ada pocong-pocongan lah, kuntilanak. Pasti udah itu kan, udah dikasih tahu sama senior kan, Mel kamu dikerjain. Enggak sih, paling kayak maksudnya kalau nyata kan kayak belum pernah gitu kan. Tapi kalau paling mindsetnya udahlah ini fokus cari bednya aja gitu di kuburan. Oke. Tadi kan kamu sampaikan udah kemana-mana tuh, sampai ke Palembang, ke mana-mana ikut perlombaan. Terus kau terganggu nggak sih dengan sistem perkuliahan kamu atau sekolah kamu? Iya, kalau misalkan terganggu pasti ada paling terganggu itu waktu saya persiapan ke Balikpapan. Jadi kan Balikpapan itu persiapannya sangat banyak kan, karena saya selaku pimpinan kontingen daerah untuk memimpin kontingen daerah ke luar provinsi, itu kan menambah tanggung jawab, dan kita juga diuji tanggung jawabnya sebesar apa kita menjaga kontingen kita. Nah, jadi paling kebingungannya karena membagi waktu, karena di sisi lain kita sudah ada tanggung jawab juga di pramuka, ini kontingen kita harus kita persiapkan, terus kita juga ada tuntutan sebagai mahasiswa gitu, tugas. Berat nggak Mel mendapat tanggung jawab gitu? Kalau untuk menjadi pimpinan kontingen itu berat, Kak. Biar kakak aja maksudnya kalau berat. Iya betul. Selain kamu aktif di pramuka, aktif di mana lagi, Mel? Kalau untuk organisasi saya di pramuka. Untuk organisasi kepemudaan saya di pramuka. Kamu pernah jadi presenter? Pernah. Iya. Saya dulu pernah beberapa tahun menjadi presenter berita di salah satu stasiun TV lokal kan. Nah, karena kemarin karena udah waktunya udah nggak bisa dibagi lagi, jadi saya harus memilih gitu. Nyambung nggak antara pengalaman kamu mengalami mengikuti pramuka, terus ketika kamu menjadi presenter, ada kamu merasa ini tempat aku pas gitu? Ya, kalau untuk passionnya sih menurut saya itu saya pas sebagai news anchor ya, karena pertama dari news anchor nih kita kan belajar tampil di depan umum. Nah, di pramuka juga kita tampil di depan umum. Nah, itu kan ada berkesinambungan kan antara bisa public speaking yang baik. Jadi itu salah satu poin yang saya dapatkan dari pramuka dan sebagai news anchor juga gitu. Oh iya, kamu kuliahnya public speaking ya? Ya, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ya? Ilmu komunikasi, konsentrasinya public relation. Kalau boleh tahu Mel, kamu kan aktif di pramuka, terus pernah jadi presenter, kuliah juga ngambil
public relation ya, public relation, ilmu komunikasi. Cita-cita yang ingin kamu raih apa sih? Kalau dulu sih pengennya jadi presenter berita nasional ya, cuman belum kesampaian. Jadi masih untuk saat ini Meli juga sebagai karyawan swasta kan, nah jadi masih belum menentukan arah. Maksudnya sambilan nanti setelah kuliah selesai, nah mungkin baru sudah mulai mencari. Bingung nggak Mel kamu Mel? Mana sih maksudnya cita-cita kamu, terus keinginan kamu, terus keinginan yang kamu di pramuka itu kira-kira kamu sulit nggak untuk aku harus begini nih gitu? Ya sulitnya itu karena harus memilih ya Kak, kayak semuanya kan penting bagi kita karena itu salah satu membangun potensi diri semua kan. Nah jadi harus yang dipilih nih karena setiap pilihan kita kan harus ada konsekuensinya. Saya pilih kuliah berarti saya tidak fokus dulu untuk di pramuka. Kalau saya pilih pramuka berarti kuliah saya mungkin harus ini tapi kalau saya ketika ada kegiatan yang berbarengan pramuka dan kuliah, saya memilihnya kadang kuliah. Karena kalau di pramuka kita masih di backup sama rekan kita di pramuka, kalau di kuliah nggak ada yang backup. Jadi kita harus berjuang sendiri kalau di kuliah. Udah lulus kuliahnya? Masih kuliah Kak. Masih kuliah. Kira-kira berapa tahun lagi? Berapa tahun? Targetnya sih 1 tahun lagi selesai, 1 tahun setengah lah. Oke. Kamu udah punya pacar, Mel? Udah. Bisa membagi antara kamu pacar kamu nggak marah kalau kamu keluar gitu? Ya, kebetulan sama-sama di pramuka juga. Tapi kita jarang ketemu juga karena kita kan nggak satu daerah. CLBK. LDR. Oh, apa sih? LDR itu apa? Long distance. Oh, long distance relationship. Sama kayak apa? Maksudnya apa? Cinta lokasi itu apa namanya? Iya, cinlok. Oh, sama kakak. Iya. Sama kakak sendiri ya di pramuka tapi iya, maksudnya. Kakak pramuka. Oke. Pernah nggak kakak tuh marahin gitu kan? Karena pramuka? Enggak sih, karena dia pramuka juga gitu. Dan dia lebih padat daripada saya. Lebih padat ya? Iya. Oke. Mel. Ya, Kak. Kamu kan tadi dari SMP gitu kan, sampai sekarang terus pernah mendapatkan penghargaan dari presiden. Kira-kira apa sih yang tips atau pesan apa sih yang kira-kira bisa menginspirasi sobat podcast di JCN? Ya. Kalau untuk seluruh teman-teman sih saya kadang sampaikan juga kepada teman-teman saya baik itu di pramuka, di kampus. Maksudnya pertama sih jangan takut untuk memulai, karena kalau kita takut memulai ya udah nanti aja kan kita belum tahu, karena kesempatan itu kan nggak datang 2 kali. Mungkin inilah kesempatan kita dan nggak tahu sih kalau kita bilang nanti ternyata itu bukan kesempatan kita. Nah terus salah satu yang paling poin penting yang saya biasa pegang itu jangan tanya apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita berikan. Karena kalau kita udah bicara benefit apa sih yang kita dapatkan itu udah beda hal cerita. Tapi kalau apa sih yang udah kita berikan termasuk ikut pramuka, apa sih yang udah kita berikan sama pramuka, nah pasti itu akan ada jawabannya tersendiri gitu. Loyalitas, integritas, dedikasi. Iya betul. Udah include semua di situ. Udah include semua. Luar biasa memang. Mel, kamu tahu pasir nggak Mel? Tahu. Kalau kamu genggam itu gimana pasir? Apa ya bahasa itu? Kan dia kalau pasir semakin digenggam iya, kan semakin lepas dari genggaman kita kan. Iya. Nah maksud saya kamu kan kuliah iya, pramuka iya, terus pacaran iya. Nanti kamu konsentrasinya gimana tuh? Ya yang penting tentuin dulu sih mana prioritas Kak, karena prioritas itu kan penting. Misalkan kalau saat ini kuliah lagi libur semester berarti saya bisa fokus ke pramuka. Tapi kalau ketika semuanya tadi yang berbarengan berarti saya harus memilih gitu. Karena setiap pilihan kan ada konsekuensinya gitu. Luar biasa. Kesempatan itu ternyata datangnya cuma sekali. Ya Mel? Ya, karena belum tentu 2 kali. Oke, Mel, challenge ya. Iya. Ini kamu harus jawabnya cepat. Ini menguji kamu public speaking nih. Kamu pilih presenter atau pramuka? Pramuka. Enakan di rumah atau di keluarga? Di rumah. Kenapa?
Karena ada keluarga. Ada keluarga. Lah bukannya enak kan di keluarga bisa ketemu Yayang terus. Enggak, dia nggak di keluarga. Oh, nggak di keluarga. karena nggak ada di pramuka, karena nggak ada di keluarga. Oh gitu. Oke, Sobat CCN, terima kasih Mel. Sama-sama. Setelah hadir di podcast CCN, tadi yang disampaikan sama Meli bahwa pramuka itu salah satu ekstrakurikuler yang membentuk karakter pribadi seseorang, gitu ya Mel ya? Iya betul. Tadi Meli sampaikan bahwa integritas, dedikasi, salah satunya juga profesional itu adalah kunci menuju keberhasilan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.